Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu fi 'idhamihi annahu law subba ma'u jami'il buhuri wal anhar ala ra'sihi ma waqa'at minha qatratun 'alal ardi. Wa yuqalu lan den ucapaken fi izamihi ing dalem gedene malakul maut apa annahu satuhune kelakuan iku lau subah lamun den soaken apa mau jami'il buhuri banyune sekabehane pira-pira segara, banyune sekabehane pira-pira segara wal anhari lan pira-pira bengawan ala ra'sihi ing atase sirahe malakil maut ma waqa'at moko ora tumiba minha sangking jami'ul buhuri wal anhar apa qatratun sak tetes alal ardi ing atase bumi. Wa yuqalu lan den ucapaken apa annallaha ta'ala satuhune Allah ta'ala iku ja'ala ndadekaken sapa Allah ad-dunya ing dunya bi asriha kelawan sekabehane ad-dunya fi jambi malakil mauti ing dalem lambunge malaikat maut kakhiwanin koyok mangkok atau meja. Khiwan nikah meja untuk makan. Qad wudi'ah kang teman-teman den seleh opo khiwan baina yadayi rajulin ing dalem ngarepe wong lanang liyakula supaya mangan sapa rajul minhu sangking khiwan ma ing panganan sya'ah kang karep sapa rajul ing ma. Fakadzalika moko kaya mengkono-mengkono khiwan malakul mauti utawi malaikat maut fil khalaiki ing dalem pira-pira makhluk iku yuqallibu molak malikaken sapa malakul mauti ad-dunya ing dunya kama yuqallibu kaya oleh molak malikaken sapa al-adamiyuh wong bangsa adami atau menungso dirhaman ing dirham menurut sebagian riwayat dan sebagian pendapat tentang masalah besarnya malaikat maut. Di situ andaikan air yang berada di seluruh lautan dan di seluruh sungai dituangkan di atas kepalanya malaikat maut, maka tak ada satupun tetesan yang menetes sampai ke bumi. Nika saking rajenah malaikat maut ki. Bahkan ada satu riwayat yang lain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dunia seluruhnya berada di lambungnya malaikat maut. Jadi kayak apa rajin malaikat maut sampai dunia
ben saesenah setujuna nikah hanya sebatas di lambungnya malaikat maut. Dan kantos sampai diibaratkan seperti hewan meja makan yang diletakkan di hadapan seseorang untuk memakan apapun yang berada di atasnya. Dan malaikat maut nikah dalam membolak-balikkan dunia itu sama seperti manusia yang sedang membolak-balikkan uang mata dirham. Seperti kemarin yang berada pada sifatnya malaikat Israfil. Maka diberikan keterangan sifatnya malaikat maut itu tidak lebih dan tidak kurang seperti malaikat Israfil. Ini kepersisara. Ia pasti di kekuatan sangat raja. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan ya kecuali Allah. Kecuali Allah. Bahkan diberikan sempat disinggung kisahnya kematian itu sendiri. Mati nikah nggak perajen. Ternyata rajen kematian nikah jauh lebih besar dibandingkan para malaikat itu. Secara logika masuk akal karena ketika kematian itu dengan ukuran kecil, maka yang dikhawatirkan bagaimana untuk membunuh malaikat-malaikat yang besar itu. Mentakkan kutu lebih rajaan. Hanya saja pengiran si Maha Kuasa menjadikan malaikat maut sebagai malaikat yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan kematian itu sendiri, sehingga tunduk di bawah kekuasaan malaikat maut. Wa yuqalu lan den ucapaken opo layan ziluh ora temurun sopo malakul mautih malaikat maut illa alal anbiya'i angin ing atase para nabi wal mursalin lan para rasul. Walahu lan iku kadue malakul maut khalifatun utawi khalifah ala qabdi arwahis sibai ing atase nyabut pira-pira ruwe satu galak wal bahaimih lan pira-pira raja kaya hayawan ternak. Wa yuqalu lan den ucapaken apa innallaha ta'ala satuhune Allah ta'ala iku ida afna ing dalem nalikane ngerusak sapa Allah khalqahu ing makhluke Allah minan nasi sangking menungso wa ghairihim lan saliyane nas afna moko ngerusak sapa Allah tilkal uyuna ing mengkono-mengkono pira-pira mata tilkal uyuna ing mengkono-mengkono pira-pira mata allati kang fi jasadihi kang ono ing dalam jasate malakul maut fi jasadihi kang ono ing dalam jasate malakil maut napa nikah kullaha ya sakabiane al-uyun kullaha ya sakabiane al-uyun wa baqiyah lan tetep opo samaniyatun wolu minal makhlukina sangking piro-piro makhluk minal makhlukina sangking piro-piro makhluk yuqalu den ucapaken opo hum utawi samaniyah iku Israfilu malaikat Israfil wa Mikailu lan Mikail wa Jibrailu lan Jibrail wa Israilu lan Israil wa arba'atun lan makhluk papat atau malaikat papat min hamalatil arsy sangking piro-piro malaikat kang nyonggo ars sangking piro-piro malaikat kang nyonggo ars. Ada satu ungkapan lagi di sini bahwa malaikat maut itu tidak pernah turun menemui sosok siapapun kecuali kepada para nabi dan para rasul. Jadi gampang ngomong senikah matenah orang biasa selain nabi dan rasul nikah
pada hakikatnya ni kata ada bukti bi sareng malaikat maut ki. Artinya encan gelak cerita sore tadi itu kan mengatakan bahwa tubuhnya malaikat maut terdapat tangan-tangan, ada wajah-wajah di sana yang kemudian ketika setiap orang yang memiliki tangan tersebut itu sudah nyampe di usianya, usia kematiannya, waktunya sudah tiba, maka itulah secara otomatis akan mencabut dengan sendirinya. Bahkan sampai dikatakan dengan toh malaikat maut ni ketak turun tibi kan. Malaikat maut ni keturun ketika yang dicabut rohnya itu adalah golongan para nabi dan para rasul. Dan ini terbukti dengan beberapa kisah yang masyhur kita dengar. Ketika Nabi Ibrahim ingin dicabut bagaimana? Samperin kada. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun langsung malaikat, walaupun masya Allah menyerupai sosok-sosok yang lain, karena pancen salah satu kemampuan malaikat itu juga ia tamassal, bisa merubah bentuk dan bisa menyamar sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan itu semua yang indah-indah. Ini perbedaan yang signifikan dengan para jin. Jin mereka bisa merubah bentuk tapi tidak bisa merubah ke wujud yang baik, ke wujud yang bagus. Nanti perubahannya pasti tak mapan. Itu jin. Itu di salah satu keterangan kitab, kalau tidak salah di Sab'a Kutubin Mufidah itu ada. Maka tak heran mencoba-coba kasah Eropa orang mati kemudian diserupai oleh jin orang mati tapi kok nakoen. Itu bukan orang matinya. Bodoh sunder bolong ratin men orek pulong tengana kan kok nakoen. Gendruwo celeng orang banyak bulu nah kan kok nakoen. Walaupun fakta yang terjadi wallahu a'lam kulo tak teman ketemuan bulan pocong pada kan kok nakoen puntel encan kula kiri berin sambil mikir masalah coba nih kan tong sitonga insyaallah ki kalau memang betul terjadi bede pocong ngungku tong sitonga coba yang beragama Islam kayaknya pocong kayaknya elongguan kan. Karena mensuster ngesot itu mungkin dia itu orang non muslim juga bisa jadi suster. Namun pocong kan lek beri kafan. Kayaknya begitu kayaknya. Pancen demit paling banyak di pancen dengan Indonesia istilahnya. Ini anda cek takut kan ngomong coba ada kerja dia. Jadi malaikat maut itu tidak pernah turun langsung. Walahu khalifatun ala qabdi arwahis sibai wal bahaim. Jadi malaikat maut itu memiliki khalifah. Khalifah itu ibarat istilah yang mudah itu wakil, pengganti yang menjalankan tugas atau misinya beliau. Itu ada khalifah yang lain nantinya yang bertugas mencabut rohnya hayawan-hayawan buas dan rohnya hayawan-hayawan ternak sampai moro-moro mati senabu guys. Itu khalifatu malakil maut, khalifahnya malaikat maut. Ini menurut sebagian pendapat sampean tetap dalam persoalan ghaibiyah, persoalan gaib semacam ini, tetap kamu nanti harus taberi ini kan angkat tangan, tidak begitu berpihak pada satu pendapat yang kemudian menyalahkan dan menafikan pendapat yang lain. Pokok saya paling penting wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu hakikatul umur. Setuju nikah. Karena ini ke berbagai versi yang ada. Tapi minimal keterangan sebenarnya kitab nikah, keterangan yang betul-betul memiliki landasan, memiliki tendensi argumentasi yang dinukil dari sebagian dari hadis, walaupun status hadisnya itu
Ada sebagian orang yang mengatakan ada yang dhaif, tapi masalah hadis dhaif itu terkait fadhailul amal itu tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Sepenting nikah kok tujunah kula ben panjenengan mempelajari kitab daqaiq nikah, khususnya dalam persoalan ilmu gaib itu, agar kemudian kita bisa semakin bertambah keimanan terhadap Gusti Allah, dan kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang berwujud kesadaran diri yen odi itu nikah bukan kehidupan yang terakhir, masih ada setelah ini, dan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Mate, siapa sih ngocak mate tak ada, tapi pasti mengakui. Wa yuqalu innallaha ta'ala idza afna khalqahu minan nas wa ghairihim. Ada juga yang mengatakan nikah yuqalu, nikah hampir sama dengan kil, cuma pakai segot mudhari. Kil itu kalau dalam istilahul fuqaha itu termasuk adat yang lemah, alat yang lemah, dan bisa menyimpulkan sebuah hukum dhaif atau lemah nantinya. Allah Subhanahu wa taala kan nikah ketika nanti ingin merusak, membunuh, mematikan makhluknya, baik dari golongan manusia ataupun selainnya, maka Allah di situ hanya merusak mata-mata, beberapa mata yang melekat di tubuhnya malaikat maut. Kelak kan jelas lagi kan, bedanya malaikat maut ni keposak ben mata kan. Setiap mata itu tertuju pada setiap orang kan. Jadi kula ben panjenengan ni tak luput dari mata-mata yang berada di tubuhnya malaikat maut. Dan ini kepengiran ketika ingin membunuh kita semua, cukup yang dibunuh itu mata-mata yang ada itu. Sesimpel itu matiin orang. Masih matiin malaikat loh. Sesimpel itu. Akan tetapi ketika semua mata itu tertutup, artinya sudah dimatikan, dirusak oleh Gusti Allah, maka akan tersisa 8 makhluk kepengiran. Beluk makhluk kepengiran itu akan tetap tersisa, masih hidup. Siapakah mereka? Pertama Israfil, peniup sangkakala. Kemudian malaikat Mikail yang menurunkan hujan dan rizki. Jibril, penurun wahyu dan juga risalah. Kemudian ada 4 malaikat yang lain yang semuanya bertugas mengusung arsy Gusti Allah. Itu saja yang tersisa. Lain tak ada profesor, jenderal, insinyur dan lain-lainnya ada. Tapi presiden, bahkan sayyidul awwalina wal akhirin, baginda Nabi Muhammad itu juga sama, terkena hukum efek daripada tugas yang dijalani oleh malaikat maut. Hanya saja keadaannya yang berbeda-beda di antara makhluk nih kan. Bedah kematian itu sebagai ancaman besar dan satu musibah besar. Kang kui beserah orang-orang kafir, orang munafik, dan orang-orang pasti celaka sareng Allah. Dan ada yang di situ kematian itu menjadi satu keadaan yang sangat-sangat membahagiakan. Kang kui para aulia illah, para sholihin, para syuhada, itu para ulama yang soleh, yang amilin, itu semuanya kematian ini adalah satu kabar yang membahagiakan. Hanya itulah yang membedakan men masalah mate kafihi pada mate. Wa amma ma'rifatun tihail ajali, anapun utawi ngawerwi tutuke piro-piro mongsone kematian, iku fa inna malakal mauti moko satuhune malaikat maut iku idza waqa'a, ing dalem nalikane tumiba ilaihi maring malakil maut apa nuskhatul mauti, tulisan atau nuskhoe kematian, wal maradilan loro, lil abdi kadue kaula yaquluh moko ngucap sapa malakil maut, ing pengucap ilahi duh pengiran ingsun mata ing dalam waktu kapan, akbiduh nyabut sapa ingsun
ruhal abdi ing ruhi kawula, wa ala ayyi halin lan ing atase dindine tingkah, lan ing atase dindine tingkah, wa hayatin tegese tingkah, arfa'uhu ngangkat sapa ingsun ing ruhal abdi, fayaqulu moko dawuh sapa Allah Ta'ala, ya malakal mauti he malaikat maut, haza utawi ikilah mata akbidu ruhal abdi, iku ilmu ghaibi, ilmu ghaib ingsun, iku ilmu ghaib ingsun. Ini juga ada ihtimal, ada satu kemungkinan lah redaksi yang semacam ini kebiasaan yang membingungkan kanggo para santri pemula iki. Karena ini bisa dibaca dua wajah, karena ilmun ghaibiyun bisa juga ilmu ghaibi. Kalau ilmu ghaibi, ilmu ghaib ingsun, pengetahuan yang sifatnya ghaib dan itu dimiliki Gusti Allah. Ketika yang pertama ilmun ghaibiyun berarti ilmu yang sifatnya ghaib, itu sama-sama betul dan itu tetap miliknya Gusti Allah. Nikah terserah sampean, tapi menurut keterangan dari berbagai sumber, ilmu ghaibi, nah sampean iya kan, bukan alif kan terakhir, iku ilmu ghaibi, ilmu ghaib ingsun, atau ilmu ghaibiyun kang bangsa ghaib, la yattali'u kang ora bisa ningali alaihi ngatasé ilmun ghaibi sapa ahadun wong suwiji ghairi kang saliyane ingsun, walakin napa nikah u'allimuka lan tetapine bakal meruhaken sapa ingsun ing sira, lan tetapine bakal meruhaken sapa ingsun ing sira bimaji waktihi kelawan tekone waktune al maut, kelawan tekone waktune al maut, wa aj'aluh lan dadekaken sapa ingsun laka maring sira alamatin ing pira-pira tondo, alamatin ing pira-pira tondo takifuh kang ningali sapa sira alaiha ing atase alamat, alaiha ing atase alamat, annal malaka satuhune malaikat allazi kang huwa kang utawi al malak iku muwakkalun kang den pasrai alal anfasi ngatase pira-pira awak, ing atase pira-pira awak, wa a'malihim lan pira-pira amale anfas, iku yakti bakal teko sapa malak ilaika maring sira, fayaquluh moko nuli ngucap sapa malak ing pengucap tamah wis sampurna apa nafsu fulanin, napa nyaman awake fulan. Nafsu nika maknanya bisa roh ya. Nafsu nika maknanya bisa roh dan bisa jiwa. Artinya kalau nisbat kepada kematian nafsun itu berarti ya rohnya, masa hidupnya juga sama. Pun nikah ada satu bab yang sangat menarik untuk kita ketahui kan. Ya tonton mentermoga nikah tidak digunakan untuk sesuatu yang salah. Menter nikah digunakan untuk kebaikan-kebaikan kita masing-masing. Nikah dalam bab nikah deki menjelaskan bagaimana malaikat maut bisa mengetahui cek yen manusia nikah pada pak kebejana. Dah bahasa sederhananya tanda-tanda manusia itu akan wafat itu kayak apa. Deki badan yang kantor keterangan saya jelaskan besok ya. Menjelaskan malam tak pati nyaman kata do bener. Tangi setedung kemarin. Ini saya kasih cuplikan sedikit. Nanti ada satu keterangan yang mana status manusia nikah di ars, di bawah ars itu sudah berstatus mayit kan. Tapi orangnya etunya ki ajalan. Hayyun alal ardi. Kapan itu? Saat manusia hampir mendekati ajal kurang 40 hari. Jadi melek orang 40 hari mati. Sebelumnya elangi di bawah ars namanya sudah berubah, bukan
siapa Ismam, ya bukan Fikri, bukan Irsyad, bukan, semua santri ini semua kan punya nama, bukan itu namanya, tapi berubah menjadi mayyit. Walaupun deti mayyitnya mah nang nyibaban aras nikah, maka orang nikah korang 40 hari aki onde pak kebejena mate. Makanya encan istilah reng-reng kantuan, dan banyak para pelajar yang juga biasanya dibuat satu ungkapan men orang mate nikah korang 40 hari anika pun mayit. Mayit itu istilah di bawah aras, bukan pada saat itu disebut mayit. Cek kelero mayit nikah orang se mate tadi eron nikah mayit, melepon mate aja mayit. Nah, kalau ini nanti tidak kita perhatikan, maka kita akan terjebak dengan hukum fikih yang salah. Mayit le melekana arokana misalkan. Lah, mayit le melekan kita yang berdosa. Ketika ada mayit pertama kali kita melihat, maka kewajiban kita harus tajyizul mayit, mandikan, mensolati. Kayak di mayit aja lah nih beringin ban sampean. Mayyit itu istilah di atas arsy, namanya sudah berubah menjadi mayyit, berarti menunjukkan korang 40 hari. Enten mare sampean tak salah paham boleh. Biasa di lemare bedereng mate. Oh berarti ribuan semunguan bingkor mayyit. Yenjak bani mayyit wa. Naruh ki orang, ki wajib aja. Paham maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.